Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang berjudul Witch in the Window. Nah, film ini akan menceritakan seorang bapak-bapak yang membeli rumah murah untuk investasi. Tapi tentu aja kalau rumah itu dijual dengan harga murah, pastinya ada apa-apa di dalam rumah tersebut. So, bagaimana nasib bapak-bapak itu selanjutnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di pagi itu terlihat seorang bapak-bapak bernama Simon. Dia sedang menuju ke suatu desa di pinggiran kota. Saat itu Simon bersama dengan anaknya yang bernama Finn. Finn sendiri terlihat nggak terlalu akrab sama Simon. Itu semua karena sebenarnya Simon dan istrinya yaitu Beverly udah bercerai. Dan si Finn ini ikut sama Beverly, jadi wajar aja ya kalau mereka nggak akrab. Simon sendiri berniat untuk mengajak Finn ke rumah yang baru aja dia beli. Selain ingin menunjukkan rumah itu sama Finn, Simon juga ingin memperbaiki hubungannya dengan Finn. Finn sendiri saat itu lagi dihukum sama Beverly untuk nggak membawa HP selama pergi dengan Simon. Beverly khawatir sama kebiasaan Finn akhir-akhir ini, yaitu dia sering nonton video-video aneh. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah yang baru dibeli sama Simon. Di sini Finn heran karena ayahnya mampu untuk membeli rumah yang besar. Soalnya setaunya Finn, si Simon ini cuma tukang renovasi rumah aja. Mereka pun masuk ke rumah itu dan ya meskipun besar dan cukup mewah, tapi rumah ini butuh banyak perbaikan. Finn lalu diajak sama Simon ke kamarnya. Di sini Simon udah menyiapkan beberapa mainan agar Finn betah di sana. Selanjutnya mereka pergi ke basement. Di sana terlihat pipa-pipa yang udah nggak bisa dipakai dan juga terlihat alat penghangat ruangan yang udah rusak. Simon pun berniat untuk pergi dari basement itu, namun tiba-tiba lampu mati. Saat ketakutan ini tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ternyata itu adalah Louis. Louis adalah orang yang memperbaiki listrik di rumah itu. Louis bilang kalau kabel listrik utama dari rumah tersebut udah putus, tapi dia akan segera memperbaikinya. Louis juga cerita tentang masa lalu rumah tua itu, yang mana karena Louis juga tinggal di dekat situ sejak kecil, dia tahu banyak tentang sejarah rumah tersebut. Rumah tersebut pernah ditinggali oleh suatu keluarga, dan meskipun udah berkali-kali ganti pemilik, namun Louis masih menganggap kalau rumah tersebut adalah milik Lydia. Lydia sendiri adalah wanita tua yang sering Louis sebut sebagai penyihir. Dulunya Lydia tinggal bersama suami dan anaknya. Namun suami dan anaknya Lydia ini tewas secara misterius. Banyak orang menduga kalau Lydia adalah dalang atas kematian mereka. Hingga pada suatu hari para warga melihat kalau Lydia terus-terusan duduk di jendela kamar atas. Awalnya para warga nggak curiga karena itu emang kebiasaan Lydia. Hingga beberapa hari berlalu, Lydia tetap duduk di situ siang dan malam. Seorang warga lalu lapor polisi yang ternyata si Lydia ini udah nggak bernyawa sejak 3 minggu yang lalu. Di malam harinya saat mau tidur, Finn baru tahu kalau Simon punya penyakit jantung. Sedangkan di pagi harinya hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba ada bangkai gagak yang jatuh dari perapian. Yang lalu sore harinya terlihat penampakan tangan dari balik pintu. Finn yang udah mulai merasa takut juga cerita kalau dia melihat pantulan bayangan wanita yang duduk di dekat jendela.
Namun di sini Simon mencoba menenangkan Finn dan Simon juga menawarkan agar Finn tidur dengannya jika merasa takut. Di pagi harinya, Finn terbangun karena suara ayahnya yang ngajakin dia ngobrol. Tapi anehnya, saat Finn lihat keluar, Simon udah bekerja di halaman. Sepanjang hari, Finn masih kepikiran sama hal-hal aneh yang udah terjadi di rumah itu. Namun, tetap aja sebagai anak yang berbakti, Finn selalu membantu Simon dalam merenovasi rumah tua tersebut. Hingga saat mereka ada di kandang kuda, Finn menanyakan tentang video yang dia lihat dari internet. Awalnya, Simon ini mengira kalau video yang dilihat Finn adalah video dewasa. Tapi betapa terkejutnya Simon saat tahu kalau yang dilihat sama Finn adalah video psikopat. Yang mana karena hal itulah Beverly menyuruh Finn untuk ikut sama Simon, yaitu agar dia nggak terus-terusan lihat video tentang psikopat. Besoknya mereka berdua mulai merenovasi kamar atas. Di sini Finn bertanya apakah benar Simon membeli rumah itu untuk investasi. Soalnya semua barang-barangnya Finn udah ada di rumah itu. Simon pun menjawab kalau sebenarnya dia emang berencana untuk tinggal di rumah itu sementara. Ya sebelum benar-benar dijual lagi dengan harga yang mahal. Namun tiba-tiba listrik mati. Simon lalu berniat untuk pergi ngecek ke basement. Tapi listrik udah menyala lagi dan bahkan penghangat ruangan yang awalnya udah rusak juga ikutan menyala. Karena hal itulah Finn justru merasa takut. Simon pun menenangkan Finn dan bermaksud mengajak Finn untuk makan malam ke restoran pizza. Tapi saat mau pergi, Finn yang turun dari lantai atas bilang kalau dia melihat ada sosok wanita yang duduk di depan jendela lantai atas. Simon pun naik dan benar aja ada sosok Lydia di kursi itu. Finn lalu mengambil HP yang mana ternyata bayangan wanita itu nggak masuk ke kamera HP. Mereka berdua pun mendekat untuk melihat sosok itu lebih jelas. Finn lalu menyuruh ayahnya untuk memanggil nama Lydia. Dan saat nama itu disebut, si Lydia ini terbangun dan mengejar mereka. Hal ini tentu aja membuat mereka takut dan kabur dari rumah itu. Mereka berdua pun mampir ke restoran pizza dan saat di mobil Simon berniat untuk memulangkan Finn kepada Beverly. Namun Finn kelihatannya nggak seneng ya akan hal itu. Tapi Simon nggak punya pilihan lain karena dia merasa kalau rumah itu nggak aman untuk Finn. Simon pun berkata kalau dia tetap akan merenovasi rumah tua tersebut. Dia akan bekerja di siang hari dan akan tidur di hotel malam harinya. Dan untuk malam ini mereka berdua memutuskan untuk menumpang di rumah Louis. Di sana Louis bercerita tentang banyak hal, bahwa dialah yang telah memutus aliran listrik ke rumah itu 4 tahun lalu. Hal tersebut dilakukan sama Louis karena dia selalu melihat sosok Lydia dari jendela. Bahkan lama-kelamaan Louis jadi terpengaruh dan dia sering mengalami tidur sambil berjalan. Sejak listrik diputus, Louis emang gak pernah lagi tidur sambil berjalan. Namun saat Simon udah mulai merenovasi rumah dan listrik dialirkan, Louis kembali mengalami tidur sambil berjalan. Gak cuma itu aja, Louis juga mendengar bisikan agar dia tinggal di rumah itu. Louis pun memperingatkan Simon untuk meninggalkan rumah tua tersebut. Tapi Simon gak bisa melakukan hal itu karena dia punya keinginan agar Beverly bisa tinggal di sana. Ya meskipun angker, Simon akan tetap merenovasi rumah. Dan itu semua dia lakukan demi Beverly. Keesokan harinya, Simon mengantar Finn ke terminal untuk naik bis. Selanjutnya, dia kembali ke rumah dan mulai memperbaiki rumah itu. Saat Simon memperbaiki kandang kuda, Finn tiba-tiba muncul.
Dia mengaku kalau dia udah turun dari bis dan kembali untuk membantu Simon. Tapi anehnya, Finn ini nggak banyak bicara dan mukanya terlihat pucat. Yang kenyataannya, Finn sama sekali nggak membantu Simon sedikit pun. Hingga akhirnya Simon mendapatkan telepon dari Beverly. Finn sempat mencegah Simon untuk mengangkat telepon itu, dan saat diangkat Beverly ngomong kalau Finn sekarang udah sampai di rumah. Hal ini tentu aja membuat Simon bingung karena dari tadi siang Finn ada di rumah itu bersamanya. Yang ternyata Finn yang ada di sampingnya Simon adalah Lydia. Mengetahui hal tersebut, tentu aja Simon cepet-cepet kabur. Tapi sialnya kunci mobilnya Simon ini masih ketinggalan di dalam rumah. Dia pun berlari menuju rumahnya Louis untuk meminta tolong. Namun Louis berkata kalau dia akan menolong Simon hanya jika dia mau meninggalkan rumah Lydia. Karena menolak hal itu, Louis memukul kepala Simon hingga pingsan. Saat tersadar, Simon udah ada di dalam rumah tua milik Lydia. Dia pun mengambil kunci dan bermaksud untuk pergi. Tapi kembali hal aneh terjadi. Simon melihat dirinya sendiri masih ada di dalam rumah itu dan Lydia ada di sampingnya. Seketika itu Simon kembali ke dalam rumah yang ternyata semua yang dialami Simon sejak tadi pagi hanyalah ilusi yang dibikin sama Lydia. Simon sama sekali nggak pernah memperbaiki rumah itu sejak tadi pagi saat kembali dari terminal. Dan hingga sore harinya dia juga nggak pernah ke rumah Louis untuk meminta tolong. Beverly pun muncul, namun Simon sadar kalau sosok itu adalah Lydia. Lydia yang lagi menyamar ini lalu menawarkan pertukaran kepada Simon. Dia akan pergi dari tempat itu selamanya, namun Simon harus menggantikannya untuk tinggal di rumah terkutuk itu. Karena nggak mau lagi mengecewakan keluarganya, Simon menerima tawaran Lydia. Tapi ada satu permintaan, yaitu Simon ingin menyelesaikan semua pekerjaannya sebelum pertukaran itu dilakukan. Singkat cerita, saat semuanya udah selesai, Simon menelpon Beverly untuk berpamitan. Yang pada akhirnya Simon menggantikan tempatnya Lydia sebagai penunggu rumah angker itu. That's the best thing. Setelah 3 minggu berlalu, Beverly datang bersama dengan Finn ke rumah tua itu. Beverly berkata kalau dia nggak mau tinggal di rumah angker. Dia pun menyuruh Finn untuk segera mengambil barang-barangnya dan kembali ke kota. Saat masuk ke dalam rumah, mereka terkejut karena rumah itu udah jadi bagus. Simon sendiri dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Finn yang pergi ke kamarnya menemukan surat dari Simon yang berisi bahwa Simon tidak akan meninggalkan rumah tua itu selamanya. Sedangkan di sisi lain terlihat juga Lydia yang berjalan di kerumunan kota, yang pada akhirnya Finn dan Beverly tinggal di rumah itu. Finn sadar kalau ayahnya juga tinggal di sana, dan hal itu membuat Finn senang. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Witch in the Window, yang pada akhirnya arwahnya Simon menggantikan Lydia untuk jadi penunggu rumah tua itu. Yang mana Lydia ini kembali hidup dan tinggal di kota. Emang nggak dijelasin ya secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kayaknya Lydia memiliki ilmu agar hidup abadi.
Tapi sebagai ganti, dia harus menukarkan hidup seseorang untuk mendapatkan keabadian itu. Yang mana sialnya Simon lah yang menjadi korban. Dan mungkin begini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.